Oke, thank you. Abang mempertanyakan apa? Boleh kita dialog, silakan. Ini Kristen pembangkang Yesus. Pembangkang Yesus. Maksudnya gimana nih Pak Ustadz? Iya bang, Kristen itu pembangkang Yesus. Maksudnya bisa dijelaskan? Tidak sesuai dengan ajaran Yesus. Ajaran Yesus ditentang semua. Maksudnya bisa dijelaskan? Baik, ya. Di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah. Abang sebagai Kristen nyembah siapa? Ayat berapa tadi Pak? Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah. Kepada Dia saja engkau berbakti, kata Yesus. Abang nyembah siapa? Lukas 4 ayat Nomor 8. coba sebutkan Pak Ustadz. Ya, di Lukas 4 nomor 8, sembahlah Allah. Kepada Dia saja engkau berbakti, kan gitu. Sembahlah Allah katanya ya. Di situ kan makanya Pak Ustadz, kalau baca ayat itu jangan setengah-setengah Pak Ustadz. Ya, poinnya yang diutarakan oleh Yesus apa? Sembahlah Allah, ya. Iya. Kepada Dia saja engkau berbakti. Jangan dibelit-belitkan Pak Ustadz. Kalau kita baca ayat di Al-Quran, di kitab Injil, atau di Alkitab mana itu yang namanya alat untuk ibadah kita, jangan sepenggal-sepenggal Pak Ustadz membacanya, biar tidak jadi lain pengertiannya Pak Ustadz. Iya, yang saya maksud ini perintah Yesus, sembahlah Allah. Bukan bukan kayak gimana ya? Harus satu kata, satu ayat itu saya bacakan semua. Enggak, poin yang diajarkan Yesus, sembahlah Allah. Kepada Dia saja engkau berbakti, poinnya. Gitu. Nah, sekarang saya mau tanya Anda, nyembah siapa Anda? Saya baca dulu ya Pak Ustadz ya, tolong dengar ya. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus itu Pak Ustadz ya, kalau di agama Kristen Yesus itu adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Itu menurut Kristen. Yesus turun ke dunia menyerupai manusia, yaitu Yesus. Saya nggak ke sana, itu doktrin bang. Yang saya pertanyakan kepada Anda, kalau Yesus menyuruh menyembah Tuhan Allah, Anda menyembah siapa? Ya Tuhan. Siapa Tuhannya? Siapa yang Tuhan? Ya, Tuhan kami itu Pak, itu Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Di situ nggak ada bang tertulis Allah itu Tritunggal, nggak ada. Jangan tambah-tambahin kitab Anda. Ada Bapa tertulis. dan Putra dan Roh Kudus. Ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Nggak ada Tuhan Allah Tritunggalmu. Nggak ada. Jangan ditambah-tambahi gitu. Nah, kalau kita membaca ayat dua ayat Pak, saya memang saya baca semua Alkitab, tapi saya lupa saja di mana ayatnya Pak. Dan bisa kita persamakan Pak. Lah, tadi saya bawa Lukas 4 nomor 8 kan gitu. Poinnya sembahlah Allah. Lalu Anda sembah siapa? Itu aja pertanyaannya. Tuhan Allah. Bukan Yesus yang Anda sembah. Yesus itu juru selamat Pak. Bukan disembah kan? Bukan disembah. Yesus itu juru selamat umat manusia Pak. Iya, tapi dia bukan disembah gitu. Ya, kita sembah juga. Lah, udah melenceng udah. Udah dibilang Yesus sembahlah Allah, lalu kamu sembah Yesusnya. Sudah saya bilang tadi. Aduh, melencengnya di situ. Makanya pembangkang saya bilang. Jadi saya tanya dengan Pak Ustadz. Ya, saya bertanya dengan Pak Ustadz. Pak Ustadz, benar tidak, meyakini tidak bahwa penghakiman terakhir Nabi apa? Nabi siapa? Penghakiman terakhir
Di akhir Terakhir yang zaman. kayak gimana nih? Maksudnya Akhir zaman. di hari kiamat. Di hari kiamat. Iya. Oh iya, kalau di hari kiamat nanti Nabi Isa ya atau Yesus itu dihakimi oleh Allah gitu. Nah, jangan dibalik toh Pak Ah, faktanya. udah terbalik betul. Aduh. Yesus atau Nabi Isa akan dihakimi Allah. Betul di hari kiamat. Berarti Allah yang menghakimi Yesus Pak ya? Iya. Oh, berarti di situ Bapak sudah membalikkan fakta itu Pak. Bukan, itu ada tertera di Matius 7 21 sampai 23. Dan di Al-Qur'an kami juga ada. Jangan dibalik-balik Pak. Bukan bolak-balik. Yesus akan dihakimi Allah atau Nabi Isa itu akan dihakimi Allah. Se- Kalau di mana-mana Pak, dan juga saya sudah bertanya, makanya saya Islam ini kan ada dua Pak ya, dua apa berapa, tiga Pak? NU dengan Islam ya Islam. Muhammadiyah, Pak ya. Enggak ada bagian-bagiannya Islam. Adalah Pak, jangan Apa ditiadakan ada Pak. bagian-bagian apa? Islam ya Islam gitu, enggak ada Islam, bagian. Islam NU dengan Muhammadiyah Pak ya. Itu organisasi, bedain dulu. Islam ya Islam gitu. Kalau kau bahas Jadi- organisasi. Jadi agama Bapak Islam itu organisasi. Islam itu agama, bukan organisasi. Kalau NU kan itu dan Muhammadiyah itu bukan agama, tapi Iya. organisasi. Sebutannya kan tadi kan Islam NU dan Islam Muhammadiyah. Ya, Islam itu ya Islam gitu, nggak terbagi-bagi dia. Iya. Kalau Kan organisasi sebutan- orang mau organisasi apapun, mau Muhammadiyah, terus NU organisasinya habis itu organisasi apapun menyangkut atau memakai nama Islam boleh. Ya, tapi kan mereka ngaku Islam Muhammadiyah. Ya nggak apa-apa buat mereka kan kepentingan mereka. Kan kayak gitu. Mereka bikin Islam Nah, Muhammadiyah, Islam, NU. Kan tapi sebenarnya apa? Mereka itu ya Islam satu gitu. ya. Berarti antara NU dengan Muhammadiyah pun juga ada bertolak belakang Pak dengan sama-sama Islam kan? Lah, nggak ada kalau konsep ketuhanan sama Islam. Sedangkan puasanya aja beda Pak. Lebih Ah, duluan Muhammadiyah. Puasa kan ada dua cara metode, cara itu bedanya. Cara menghitung yang beda. Berarti Bukan berarti Tuhan yang beda, bukan. berarti Tuhan Islamnya itu dua ya? Enggak. Makanya sudah dibilang Islam ya Islam gitu. Kalau caranya berbeda berarti Muhammadiyah dengan Ya NU kalau bukan cara Islam. berbeda, ada ke kiri, ada ke kanan, ya banyak jalan menuju Roma. Satu tujuan. Muhammadiyah puasa pertama, Lebaran pertama, NU masih No ketinggalan problem, satu hari. metode mereka seperti apa kan kayak gitu. Makanya tuh Pak, saya kalau kita ini kan sama-sama umat yang beragama. Kita balik aja Bang, balik aja ke pembahasan materi. Ya nggak perlu ke situ. Tadi saya menyampaikan kepada Anda ya, Yesus itu akan dihakimi oleh Allah di hari kiamat. Jangan dibalik fakta Bang. Lah, Pak Ustadz. bukan dibalik fakta, ini tertulis di kitab Anda dan diabadikan oleh kitab saya. Coba Anda baca dulu Matius 7 nomor 22. Udah, baca dulu sampai 23. Matius 7 ayat 22 Pak ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Hari terakhir kan Tuhan. yang kita bahas tadi? Hah? Hari terakhir kan? Iya, maka yang saya bilang tadi Pak, kalau baca ayat itu Pak jangan setengah-setengah Pak. Iya baca. Kalau kita baca-baca setengah Pak, itu salah arti Pak. Silahkan. Ya dibaca dulu Bang sampai selesai 22 sampai 23-nya. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ayat 23-nya, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, jadi di mana Pak Yesus itu dihakimi oleh Tuhan? Iya. Jadi gini Bang ya. Saya nanya poinnya Yesus itu dihakimi Tuhan di mana Pak? Baik. Ya, di sini ya pada hari terakhir akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bang, saya mau tanya,
yang memanggil Yesus itu Tuhan agamanya apa, Bang? Yang memanggil Yesus itu Tuhan, Kristen. Kristen. Oke, dengan Katolik gitu ya. Jadi yang diusir oleh Kalau Yesus Katolik- di situ kalau siapa, Katolik Bang? saya tidak tahu, Pak. Kalau Katolik saya tidak Oh tahu. ya udah. Yang diusir Yesus itu di situ siapa, Bang? Di hari terakhir itu diusir Yesus. Diusir Yesus. Iblis, Dajjal. Lah, di kitab tadi yang kita baca tadi. Makanya baca yang benar, Bang. Ya, baca yang benar. Bacalah yang benar nih, saya bacakan dah ya. Pada kok terang banget ya. Teman-teman, nih kasih jauh ya. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Kata abang Kristen ini ya, menyebut Yesus Tuhan. Ini orang Kristen. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Kan gitu. Lalu apa kata Yesus? Pada waktu itulah aku akan berterus terang, ya, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Di hari penghakiman, ya, Yesus akan mengusir gini, Pak Kristen. Ustadz. Jadi gini, Pak Ustadz, itu kita kan yang kita baca Bang, tadi ayat kok nggak ada suara ya? Kita baca ayat 22, Pak Ustadz ya. Halo. Bentar, abangnya ada suara nggak, teman-teman? Halo. Hah? Halo. Halo. Bang, coba Anda ngomong, Bang. Halo. Loh. Halo. Halo. Coba, ya, udah. Udah ada. Nah, makanya Pak Ustadz, kita harus jadi baca ayat itu, Pak, harus bisa kita artikan dikit demi sedikit, Pak Ustadz. Nah, Anda mau lagi, Bang? Satu lagi. Nah, Ya. di Al-Quran saya kayak gini bunyinya, ya. Al-Maidah ayat 116 sampai 117. Nih, saya bukakannya. Baca Arabnya kagak, teman? Baca atau kagak Arabnya nih? Wa idza qala Allahu ya Isa. Pak, bukan orang Iya. Arab, Pak. Waduh, iya, kalau di ini Arab saya terjemahkan saya bisa, Bang. Dan Iya. wa id, Bisa, Pak. wa Pak, id, halo, Pak Ustadz. wa itu dan Tunggu id dulu, Pak Ustadz. ketika Halo, langsung ambil bahasa Indonesianya aja, Pak Ustadz. Quran itu bukan bahasa Indonesia masalahnya. Iya, kalau kita buka Al-Quran kan, Pak, itu kan ada bahasa Indonesia juga, Pak. Bahasa Indonesia itu bukan Quran. Quran itu bahasa Arab. Pasti kan ada terjemahannya di bawah itu, Pak. Iya, ini nih wa idz qala Allahu ya Isa, dan ketika ya Allah berfirman kepada Isa. Nah, baiklah, langsung aja dah ya. Nanti kepanjangan. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Tuh, dia dihakimi di hari kiamat. Dia akan dihadapkan kepada para penyembahnya, Ustaz. ya. Halo, Pak Bentar, Ustadz, halo. bentar dulu, Halo, bentar halo, dulu, Pak Bang. Ustadz. Bentar dulu. Ya, lanjut, Pak Ustadz. Ya, sampai habis dulu ya. Jadi di hari terakhir nanti ya, Yesus itu atau Nabi Isa itu dia akan dihakimi Allah, ya. Langsung dihadapkan kepada para penyembahnya. Gitu. Lalu ditanya Allah, "Hai Isa, hai Yesus, waktu aku utus kamu ke muka bumi, pernahkah kamu mengatakan dirimu Tuhan dan ibumu juga Tuhan dan Roh Kudus juga Tuhan?" Maka apa kata Yesus? Nabi Isa menjawab, "Maha suci engkau. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Ya, jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau mengetahuinya dan mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib." Tuh,
aku, kata Nabi Isa ya, atau Yesus, tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi ya pada hari akhir dia baca lagi Pak Ustadz, baca lagi ke bawahnya. Dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Nih ya, maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi di hari kiamat ya Bang ya, Nabi Isa itu akan dihadapkan kepada para penyembahnya, langsung diambil kesaksiannya.